Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitriani dari kelas 1A Manajemen akan menganalisis SWOT usaha Bunda Ninur Cake. Bunda Ninur Cake adalah usaha rumahan yang dirintis oleh ibu rumah tangga yang menjual berbagai bolu, seperti bolu ulang tahun, bolu pernikahan, bolu jadul, dan sebagainya. Analisis pertama ada strength atau kekuatan dari produk. Kekuatan produk ini yang pertama yaitu disukai dan dibutuhkan banyak orang. Kenapa disukai? Karena bolu merupakan produk yang sudah tidak asing lagi bagi banyak orang dan banyak yang menyukai rasa kue ini. Selain itu, bolu juga dibutuhkan banyak orang untuk berbagai acara, di antaranya acara ulang tahun, acara pernikahan, ataupun acara perayaan keagamaan, misalnya Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. 2. Mudah dalam penerimaan pesanan karena dapat dilakukan secara online. Penjual memposting berbagai produk dalam akun pribadinya, yaitu Facebook dan WhatsApp, sehingga para konsumen akan mudah dalam memesan bolu dari kedua sosial media tersebut. Yang ketiga, harga cukup terjangkau dengan bahan yang berkualitas. Harga yang ditawarkan penjual cukup terjangkau jika dilihat dari harga pasar produk ini. Selain itu, penjual juga menggunakan bahan-bahan kualitas bagus untuk produknya agar memiliki cita rasa yang enak di lidah para konsumen. Keempat, pengemasan yang cukup baik dan menarik. Bisa dilihat contoh pengemasan dari Black Forest Mini dan brownies yang ada di layar. Pengemasan keduanya cukup rapih dan tentunya menarik. Untuk pengemasan kue hias dan kue lainnya yang lebih besar, penjual menggunakan kardus khusus bolu biasa. Kelima, model dan hiasan yang beragam. Kedua foto tersebut hanya sedikit contoh dari model dan hiasan bolu di Bunda Ninur Cake. Ada banyak model lain dan bahkan beberapa karakter kartun yang ditawarkan oleh usaha rumahan ini sebagai hiasan bolunya. Analisis selanjutnya yaitu weaknesses atau kelemahan produk. Yang pertama, tidak menerima delivery order. Penjual tidak menerima delivery order karena membuat bolu menghabiskan waktu yang banyak dan tidak ada yang bisa mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Maka Bunda Ninur Cake tidak menerima delivery order. Pelanggan diharuskan datang sendiri ke rumah penjual untuk mengambil pesanannya. Yang kedua, pengelolaan keuangan yang masih belum baik. Usaha ini belum terlalu bisa mengatur dengan baik keuangannya. Penjual hanya mengambil laba untuk dipakai kehidupan sehari-harinya, sehingga usaha sulit untuk mengalami kemajuan. Yang terakhir, hanya membuat sesuai pesanan. Penjual tidak memproduksi kue setiap hari, dan hanya menerima sesuai pesanan dari konsumen. Jika tidak ada pesanan, maka penjual tidak memproduksi kue apapun. Opportunity atau kesempatan produk. Yang pertama, permintaan akan terus ada. Karena bolu dibutuhkan dalam berbagai acara, maka tentu akan banyak orang yang membeli produk tersebut. Dan ini mengakibatkan permintaan akan bolu akan terus ada. Yang kedua, pemasaran dari sosial media terhitung cepat. Dibandingkan dengan pemasaran offline, pemasaran online jauh lebih cepat dan efektif. Di era penuh teknologi, di mana semua orang menggunakan handphone dan sosial media, maka kesempatan pemasaran online jauh lebih cepat, sehingga kue ini akan mudah ditemukan oleh banyak orang. Yang terakhir, memiliki kesempatan membuka toko kue. Dengan berbagai macam bolu, juga model dan motif yang beragam, bukan tidak mungkin Bunda Ninur Cake ini bisa memiliki kesempatan membuka sendiri toko kuenya. Terakhir,
threat atau ancaman produk. Yang pertama, banyaknya penjual lain yang menawarkan harga lebih murah bahkan di bawah harga pasar. Beberapa pelanggan terkadang mencari-cari bolu dengan harga yang murah, bahkan tidak jarang membandingkan produk bolu yang satu dengan yang lain. Disitulah ada beberapa penjual yang berusaha menjual produknya lebih murah, bahkan menjatuhkan harga pasar. Sedangkan banyak konsumen terkadang hanya peduli terhadap harga dan tidak peduli terhadap rasa. Yang kedua, harga telur yang naik turun. Telur merupakan salah satu bahan penting dalam pembuatan bolu. Bila harga telur tinggi, maka penjual akan kesulitan menjual produk karena terkadang akan meraih sangat sedikit keuntungan. Di sisi lain, penjual juga tidak bisa menaikkan harga produk karena tentu banyak pelanggan yang akan melayangkan protes. Berikutnya, strategi apa yang harus dilakukan agar produk ini tetap bertahan? Yang pertama, menjaga cita rasa produk agar selalu sama dan tidak berubah. Banyak kasus yang terjadi ketika suatu produk sudah terkenal, maka cita rasa awal produk ini akan berkurang atau menghilang yang berakhir dengan kekecewaan para konsumen. Maka dari itu, penting bagi produk ini untuk mempertahankan cita rasa khasnya agar berbeda dengan produk lain. Kedua, memiliki pelanggan tetap yang akan setia dengan produk tersebut. Bila suatu produk sudah memiliki pelanggan tetap, maka akan mudah untuk mempertahankan usaha tersebut. Tidak peduli di luar sana ada penjual yang memasarkan dengan harga murah, pelanggan tetap pasti akan lebih memilih produk kita. Salah satu cara agar memiliki pelanggan tetap biasanya terletak pada strategi pertama yang dibahas tadi, yaitu cita rasa. Bila pelanggan sudah cocok dengan cita rasa produk kita, maka dengan sendirinya dia akan menjadi pelanggan setia produk tersebut. Terakhir, menyesuaikan dengan harga telur yang kadang naik turun. Menjadi penjual, kita harus pintar-pintar menyesuaikan harga bahan dengan harga jual produk kita. Misalnya seperti ketika harga telur yang naik, kita bisa mengatasinya dengan menjadi pelanggan dari toko yang menjual telur untuk mendapat harga lebih murah sehingga tidak berpengaruh besar pada harga produk kita sendiri. Barusan adalah analisis SWOT yang sudah saya lakukan terhadap usaha Munani Nurcake. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam analisis yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.